Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast bersama rekan saya selaku narasumber. Silahkan memperkenalkan diri. Ya baik, nama saya Salman Al-Farisi. Nah, di sini kita akan membahas berita yang saat ini sedang update banget ya. Terutama di kalau saya itu sering di TikTok tentang penindasan yang sampai sekarang masih terjadi di Gaza Palestina. Sebelum kita berbicara lebih jauh dari penindasan tersebut, awal dari penyebabnya. Nah, dari penyebabnya Palestina itu dijajah itu karena apa? Kok sampai sekarang tidak berangsur-angsur membaik? Kalau ditanya penyebabnya apa, misalnya kan kalau orang awam memandang itu seakan-akan dan media barat, western media itu menyajikan seakan-akan yang salah. Oh ya biarin mereka lah, kan yang salah Palestina yang mulai dulu. Nah itu juga benar kan? Seringnya itu media dan orang-orang awam itu menganggapnya seperti itu. Akhirnya mereka acuh tak acuh, padahal itu sudah terjadi kezaliman yang sangat besar, yang mudah melewati ambang batas norma-norma bahkan peri kemanusiaan sejak zaman dulu. Kalau dilihat sejarahnya kan itu tanah milik Palestina. Nah, dia istilahnya sejak Ottoman Empire Fallen atau jatuh, adalah Perang Dunia I. Setelah itu Inggris membagi kekuasaannya begitu dan lain sebagainya. Salah satunya Palestina. Setelah itu diserahkan ke Theodor Herzl yang istilahnya punya ideologi atau punya cita-cita yang besar, ingin membuat istilahnya Jewish State atau negara untuk khusus orang-orang Yahudi saja gitu. Hanya untuk jenisnya, maksudnya untuk jenis orang Yahudi saja gitu. Karena notabene-nya yang terjadi di hampir seluruh negara, orang-orang Yahudi itu dibenci gitu. Ada gerakan atau ada suatu hal yang menyatakan itu anti Jews gitu, anti apa ya kalau bahasanya Yudaisme atau apa gitu. Jadi anti Yahudi. Maksudnya karena mungkin memang ada attitude yang tidak baik, yang mudah nempel atau mudah menjadi labeling. Jadi kalau dicap begitu, kalau orang Yahudi pasti bisa gini-gini. Dan itu pun dijelaskan dalam Al-Quran, memang punya beberapa attitude yang tanda kutip itu kurang baik dan nggak mau berubah, nggak mau bersyukur, manja, pokoknya parah, suka membuat kerusakan di muka bumi dan lain sebagainya. Akhirnya mereka mengklaim hak Palestina seakan-akan jadi miliknya. Akhirnya mereka menyerang itu awalnya kita mulai nanti kalau dilihat sejarahnya memang sudah 1 abad lebih loh ternyata. Sebenarnya udah 1 abad lebih. Memang yang lebih terkenalnya dimulainya parah-parahnya itu memang tahun 1948 atau 1948 begitu. Memang parahnya itu. Akhirnya terkenal dengan kalau dalam istilah Arabnya nakba ya, atau bahasa Inggrisnya disaster atau bahasa Indonesianya bencana gitu ya. Itu akhirnya diserang seperti itu. Harusnya memang itu menjadi milik hak Palestina. Namanya dulu orang Islam, apalagi orang Palestina itu memang orang yang sangat religius, terus orang yang sangat menghormati berbagai perbedaan. Akhirnya orang yang datang yang punya niat buruk itu pun istilahnya disambut baik. Kan orang kebetulan juga kan di Palestina hidup rukun orang Kristen atau Nasrani dan orang Yahudi. Meskipun mayoritas hampir 90% orang Islam, mereka mengayomi, menjaga hak-haknya selaku pemimpin Muslim. Memang kewajibannya memang demikian, selalu seperti itu. Ternyata membuat orang yang istilahnya punya niat jahat akhirnya menjadi punya kesempatan untuk mengambil atau berbuat zalim tidak adil. Akhirnya terus menerus berlarut-larut sampai sekarang. Tadi kan ada sepetik pertanyaan, kok tidak berangsur baik? Ini juga jadi PR juga. Jadi tidak berangsur baiknya itu misalnya kok kan kita udah ada PBB ini dan lain sebagainya. Entah perdamaian dunia, entah United Nation dan lain sebagainya. Kenapa enggak? Ya enggak itu. Mereka enggak seakan-akan menutup mata teorinya. Memang istilahnya ya, Islam itu menjadi the fastest growth religion in the world. Jadi menjadi agama yang pertumbuhannya tercepat di dunia. Bahkan salah satu kata aktivis, more than 70,000 people converting to Islam in every single years. Lebih dari 70.000. Ini banyak banget kan? Deal kalau dalam istilahnya. Ini banyak banget, lebih dari 70.000 orang converting to Islam in every single year. Masuk Islam setiap tahunnya. Ini Masya Allah.
Dan itu membuat the Western world atau negara-negara barat itu seakan-akan kepanasan. They don't want Islam grow so fast like that. Jadi nggak mau Islam tumbuh secepat itu. Artinya they start trigger konflik. Trigger konflik itu maksudnya dia memulai membuat konflik atau memulai memicu konflik di Afghanistan, Iran, Syria, setelah itu Palestine, and many other Muslim country in the Middle East, di Timur Tengah begitu. Jadi memang seperti itu. Akhirnya Western world memang memulai itu karena memang ada kesengajaan atau nggak mau dan nggak suka kalau Islam tumbuh cepat. Dan itu memang sifat orang-orang kafir atau orang-orang yang menutup untuk menerima kebenaran agama Islam gitu. Namun kalau dilihat ya hikmahnya dari semua itu, banyak orang yang belajar Al-Quran, banyak orang yang lebih kepo Islam. Islam kok segitunya ya dibenci, istilahnya elit global gitu. Kalau teorinya konspirasi kan menganggap ada kekuatan tertentu yang punya kekuatan yang sangat besar mempengaruhi berbagai lini kehidupan dalam dunia ini, dan itu kekuatannya super power gitu. Nggak negaranya loh, ini ada, memang ada kelompok, nanti kalau kita bahas nanti takut di-tag dulu. Intinya ada, saya sudah mempelajari, sudah riset dan lain sebagainya juga. Intinya ada, kalau konspirasinya memang ada orang yang bilang elit global, kita boleh sih di sini izin menyebutnya juga elit global gitu. Ada elit global yang istilahnya nggak suka kalau Islam nanti maju, terus Islam berkembang secepat itu. Jujur aja gini, kita permudah ya. Orang Islam itu jujur, orang Islam amanah harus. Terus misalnya, ini dalam suatu organisasi ada orang-orang jahat pengen istilahnya membodohi rakyatnya. Yuk korupsi diam-diam gitu. Kan ada satu orang Islam misalnya, wah nggak bisa, di agama saya nggak boleh. Nanti kan dia istilahnya jadi penghambat kejahatan mereka. Akhirnya mereka benci Islam karena kebaikan Islam gitu. Jadi mereka itu benci Islam karena Islam itu memang agama yang baik, agama yang tidak boleh berbohong, tidak boleh korupsi dan lain sebagainya. Ini jangan dibalik lagi ada yang meletup nanti. Dan orang Islam yang korupsi juga banyak. Itu bukan orang Islam. Orang Islam itu harus, kalau dalam ayatnya kan harus udkhulu fisilmi kafah gitu. Jadi orang-orang yang nggak kafah gitu, nggak masuk Islam secara keseluruhan. Coba lihat aja sholatnya gitu. Kalau orang Islam sholatnya itu berfungsi, maka dia nggak akan berani misalnya berbuat maksiat kepada Allah, yang termasuk berbohong, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita bilang tadi itu jangan langsung dijeletuk orang apa Islam yang korupsi juga banyak. Enggak, maksudnya kita konteksnya kita arahkan ke agama Islam yang mendidik untuk tidak boleh berbohong, harus jujur, amanah, kalau diberikan amanah dijalankan dengan baik. Itu menjadi menghambat orang-orang kafir berbuat kejahatan. Akhirnya timbullah kebencian. Itu teori pertama, Islam itu dibenci karena kebaikan Islam. Teori pertama. Teori kedua, Islam dibenci karena misalnya di dunia ini kebanyakan para peneliti, para ilmuwan yang pinternya istilahnya jangan ditanyakan lagi begitu ya. Mungkin di atas rata-rata, mungkin saking pinternya jadi nggak masuk akal juga. Mereka itu punya pemikiran gini, kalau dunia ini nanti dihuni banyak orang, kita nggak punya makanan yang cukup. Nanti akan ada perebutan sumber makanan yang cukup luar biasa, terjadi pertumpahan darah. Kita harus istilahnya ada membersihkan etnis tertentu. Ini nanti namanya ethnic cleansing. Jadi yang diarahkan seakan-akan mereka agree gitu, sepakat begitu. Yang di cleansing Islam aja deh gitu. Karena mereka membayar billion dollars, makanya billion dollars ini nggak hanya billion dollars, mereka itu membayar billion dollars banyak sekali untuk membuat Islam itu Islam is the real monster, Islam is teroris, Islam is identified with bombing gitu, teridentify dengan ngebom gitu. Agar apa mereka? Agar benci Islam, agar Islam itu kayaknya pantas deh di cleansing, pantas deh kalau dijadikan mengurangi jumlah manusia di bumi dengan cara mengurangi orang Islam. Itu kan dalam hati kita nggak akan menerima gitu. Parah sekali sebagai kita orang Islam, saudara kita dibantai di mana-mana, di China, ada di Uyghur gitu, di Palestina, di Afrika, di Sudan, di Irak, Afghanistan dan lain sebagainya. Semuanya itu seakan-akan dahulunya sepakat. Baru kita ini karena ada warga Palestina yang istilahnya benar-benar kekeh membela agama, membela negaranya, sampai membangunkan mata dunia. Ternyata ini bukan manusiawi, ini di luar dari humanity ya. Udah melampaui batas. Masa etnis cleansing seperti itu
dibiarkan kita sebagai manusia. Kalau manusia itu masih punya hati, dia kan nggak akan mau, nggak mau. Akhirnya inilah perjuangan warga Palestina itu ternyata membawa dampak manfaat yang sangat luar biasa. Akhirnya Palestina itu istilahnya kalau dihitung-hitung pahalanya itu masalah kita akan iri gitu. Karena mereka bisa mempengaruhi seluruh dunia sekarang. Jadi tahu terbuka mata maupun telinganya ada istilahnya ketidakadilan yang sangat besar di dunia ini. Nah, pertanyaannya itu, di sini di Indonesia terutama ya, banyak orang yang takut malahan kalau membantu Palestina. Nanti kalau Palestina merdeka, maka terjadi kiamat. Nah, itu bagaimana tanggapanmu? Ya, gini ya. Kalau orang Indonesia takut nih. Ada itu banyak kayak gitu. Iya, itu banyak. Saya juga menemui di sosial media. Saya juga sempat miris sama saudara-saudara kita kalau demikian. Sebenarnya tanda-tanda kiamat yang besar maupun kecil itu sudah terjadi sudah sejak lama. Dan meskipun sudah terjadi, kita sudah hidup pasti selama ini. Oleh karena itu kan kiamat itu menjadi hal yang goib, hanya Allah yang tahu saja gitu. Oleh karena itu kita nggak ada hak untuk berprasangka sedikit pun kepada Allah. Kalau Palestina merdeka berarti tanda kiamat, Dajjal muncul dan sebagainya, turunnya Nabi Isa dan sebagainya. Nanti kiamat enggak. Insya Allah kalau kita ya mikirnya, kita coba buka mata buka hati. Misalnya udah mereka kehilangan keluarganya, rumah sudah dibantai sedemikian hingga apakah kita tega istilahnya? Ya biarin dulu lah lebih lama lagi gitu. Kita kan misalnya kalau kita kan belum nikah gitu misalnya. Belum nikah dan sebagainya, belum merasakan membangun keluarga. Bro, lo lebih rela misalnya nikah tapi lihat saudara-saudaramu, lo punya anak tapi di sana anak dibantai seperti itu, tidur nggak pernah nyaman karena setiap malam terdengar suara bom dan di mana-mana. Seperti itu, apakah kita bisa hidup? Itu saya rasa tidak akan, kita nggak akan bisa merasakan hidup kalau saudara kita seperti itu. Itu tanda keimanan kita juga. Muslimu akul muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang itu beriman apabila belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, ini parah sekali. Kalau saya diri kami pribadi ya ditanya misalnya, saya rela, ini enggak, jangan jadi doa. Maksudnya saya rela meskipun saya belum nikah, terus Palestina merdeka, terus benar-benaran istilahnya the end of this world gitu ya, akhir dari dunia ini, saya rela. Insya Allah saya dalam hati nggak ada kekecewaan sekecil apapun, yang penting mereka merdeka gitu. Kita jujur saja, kita masih manusia biasa, kita punya hati, nggak akan rela. Kita alhamdulillah juga masih diridhoi beriman. Saya nggak rela saudara-saudara kita misalnya ada yang seperti itu kan, dan media masih membolak-balikan fakta, kita nggak terima. Terus dikatakan misalnya, pernah dengar nggak kata orang-orang Israel, perdana menteri dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpinnya bilang kita sedang istilahnya membasmi human animal gitu, jadi membasmi binatang. Rela nggak kira-kira saudara kalian seperti itu kan? Padahal mereka korban, setelah itu dibuat playing victim, dikatakan hewan lagi. Saya lebih rela udah selesai aja merdeka, walaupun itu nggak, maksudnya nggak pasti terjadi karena pendapat audien, pendapat netizen kebanyakan seperti itu. Saya lebih rela, insya Allah saya yakin lebih rela segera merdeka meskipun nanti jawabannya kiamat. Ini cuma pemisahan saja. Meskipun saya belum nikah gitu, nggak apa-apa. Yang penting mereka tidak istilahnya menjadi hal demikian lagi gitu. Saya nggak kuat gitu, jujur saja. Saya lihat, bukannya cowok nggak boleh nangis juga gitu. Maksudnya ketika kita melihat saudara kita seperti itu kan, kita melihat banyak fakta. Terus kita alhamdulillah juga belajar bahasa Inggris juga lumayan. Akhirnya nggak perlu translate juga langsung paham gitu kan, langsung to the point, masuk ke hati. Otomatis kita tahu itu nggak jujur, nggak rela dan nggak kuat. Istilahnya aslinya dari seperti itu ya. Kalau ditarik dalam kacamata agama, memang kita harus tetap mengikhlaskan, mengambil hikmah karena saudara kita kan ada anak kecil gitu bilang orang Israel senang banget kayak merayakan bisa membunuh ayah saya. Terus anak Palestina itu, tapi mereka tidak tahu sebenarnya ayah saya lebih senang karena bisa masuk surga dan kita akan melihat mereka masuk neraka. Begitu anak kecil gitu. Makanya kita nggak boleh takut, malah menyeramahi istilah yang menginterview gitu. Yang interview saya yakin nanti pasti mentalnya juga akan tersadarkan oleh ucapan seorang anak kecil yang tinggal di Palestina.
Jadi meskipun seakan-akan orang Israel itu kayak senang banget merayakan bisa bunuh ayahnya, padahal dia kehilangan ayahnya masih bisa ngomong seperti itu. Apalagi kita yang di sini yang nggak pernah dijajah gitu ya, maksudnya kita apakah pernah merasakan dijajah gitu? Kita kan enggak, alhamdulillah kita merdeka 1945 setelah 3 tahun kita juga diakui dibantu Palestina dia istilahnya diakui kemerdekaannya. Setelah 3 tahun mereka start their suffer begitu, mereka memulai penderitaannya. 1948 mereka mulai disuruh secara paksa meninggalkan rumah, meninggalkan tanah airnya, bahkan ditakut-takuti yang nggak mau pindah, nggak mau itu, mereka dipaksa ditelanjangi secara paksa. Setelah itu diakhiri dengan machine gun. Tahu kan machine gun itu kan pelurunya banyak banget, tinggal gitu. Seperti itu. Akhirnya mereka yang otomatis namanya manusia biasa, kalau ada yang takut wajar. Artinya mereka keluar. Ada yang waktu itu masih aksesnya masih belum diblokade seperti saat ini. Akhirnya mereka juga memencak di beberapa negara yang mau menerimanya begitu. Namun yang tetap tinggal itulah yang menjadi penyelamat kita sampai saat ini. Karena mereka memperjuangkan banyak hal. Bahkan kalau mereka menyerah, mungkin istilahnya kebobrokan dunia ini nggak akan terbongkar gitu. Karena mereka nggak pernah menyerah, akhirnya istilahnya kengawuran dunia ini jadi terbongkar semuanya. Ternyata kita itu udah istilahnya dimanipulasi oleh sosok tertentu atau organisasi tertentu yang memiliki kekuatan yang overpower sangat luar biasa, masuk ke berbagai lini kehidupan, dan isinya juga orang-orang cerdas dan licik. Nah ini yang susah ini, cerdas tapi licik ini loh, ini susah banget. Nah itu akhirnya mereka seakan rule the world, mengatur dunia. Dan itu kalau nggak ada Palestina, saya yakin semuanya masih seakan-akan oh ya mengiyakan biasa hidup, padahal hidup di rule gitu ya, maksudnya diatur oleh sosok tertentu, seakan-akan mereka biasa aja. Namun semua sekarang terbongkar di Palestina. Saya nggak perlu istilahnya menjelaskan lebih dalam lagi maksudnya yang rule the world itu tadi siapa gitu. Paling teman-teman audiens netizen dari seluruh negara udah tahu ternyata ada kebobrokan dunia ini sungguh parah, ternyata seperti itu. Akhirnya kita kan berani memboikot beberapa produk, dan ternyata itu juga udah kata terlambat juga karena udah masuk ke lini kehidupan kita seperti itu. Nah, mungkin itu dari sedikit pertanyaan, mungkin ada tadi yang mungkin ingin dilanjutkan saya juga. Nah tapi bagus banget tuh, sampai sekarang dari kata Mas Walid ini 1 abad ya, sampai sekarang dalam 1 abad kotanya itu nggak hancur gitu, masih sampai sekarang. Iya masihnya memang karena padahal Palestina itu kecil nggak iya, besar kecil. ya. Kalau kita lihat dari peta mapnya ya, yang dikuasai Israel kan memang lebih besar sekali. Itu tinggal di jalur Gaza, maksudnya tinggal di wilayah Gaza. Gaza itu kecil banget, ya itu kecil sekali itu, tapi dibombardir. Bahkan sejak 3 Oktober ini sampai hari ini hari berapa ya? 3 Oktober sampai hari ini di non-stop dibombardir. Itu tidak hanya hari ini, maksudnya sejak tahun 1948 udah mulai gerakan yang tidak wajarnya, sudah zolim, sudah melampaui batas, itu udah sejak 1948. Benar-benar terang-terangan menjajah begitu. Memang sebelumnya setelah Ottoman Empire fall down itu udah terjadi sedikit gerakan yang namun masih belum begitu terang-terangan, belum begitu istilahnya brutal. Nah, sejak 1948 sampai sekarang itu Gaza tinggal sekecil itu, dan ada satu lagi di putaran Al-Aqsa. Kalau dijelaskan dalam ayatnya ya, dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 itu jadi ayat 1 sampai 7. Kita ambil sedikit saja, ini kita kupas. Jadi ayat 1-nya itu menceritakan mengenai Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Mekah terus ke Al-Aqsa, terus habis itu menghadap Allah untuk menerima ibadah yang sangat utama, yakni perintah sholat yang kita laksanakan sampai saat ini. Itu rakaatnya aslinya banyak, kita udah mendapat keringanan 5 waktu, tapi masih banyak yang bolong-bolong dan lain sebagainya, keberatan mengamalkannya itu istighfar lagi begitu. Intinya yang jelas kembali ke tadi namanya Al-Isra tadi surat ayat pertama dari ayat 1 sampai 7, dan itu Allah memberi keberkahan di sekelilingnya. Maksudnya Palestina itu ternyata diberi keberkahan oleh Allah. Akhirnya boleh jadi kita lihat saat ini kenapa di Palestina meskipun anak-anak orang-orang dijajah kok masih ada. Nah, ini kan agak-agak logis. Dijajah, diridoi
didukung gitu, didukung dengan negara-negara superpower untuk menjajah orang yang udah nggak punya backingan sama sekali selain backingannya hanya Allah begitu. Karena orang-orang Islam itu hanya masih istilahnya ya belum seterang-terangan Amerika berani nih langsung terang-terangan dukung Israel. Kalau istilahnya negara-negara Islam memang berani, cuman belum terjun seakan-akan belum terjun secara langsung memerangi Israel, tidak. Mereka istilahnya menggunakan strategi cerdas begitu yang tidak secara langsung. Nanti kalau dijelaskan terlalu panjang, alasannya juga bagus. Namun kasihan Palestina gitu, kasihan masyarakatnya begitu. Mereka namun kan dukungannya mungkin berupa material yang dibutuhkan seperti mungkin bantuan-bantuan dan sebagainya memang. Namun langsung istilahnya berusaha bersatu untuk mengakhiri semua itu juga kayaknya belum ada langkah-langkah ke situ begitu. Memang udah kayak membentuk aliansi persatuan, hanya mengecam, setelah itu masuk ke lini-lini rapat-rapat penting gitu ya, dewan-dewan dan sebagainya untuk menghentikan kezaliman itu memang sudah terus dilakukan sampai saat ini. Namun bahkan tidak hanya negara-negara Islam, seluruh dunia pun sebenarnya udah mengecam, udah nggak rela, udah nggak ridho kalau ada kejadian ethnic cleansing, terus genocide dan lain sebagainya terjadi di Palestina. Memang udah nggak didukung, maksudnya nggak ada yang setuju. Namun yang setuju adalah apa? Misalnya menyatakan Amerika stand with Israel, terus United Kingdom stand with Israel dan lain banyak negara-negara lain. Itu hanyalah orang-orangnya aja, orang-orang governmentnya aja, pemerintahnya aja, rakyatnya. Kita lihat mereka keluar sampai beribu-ribu, beratus ribu berdemo untuk Palestina itu. Iya, kebebasan Palestina. Berjadi mereka itu sebenarnya tidak menyatakan, satu orang yang menyatakan I'm stand with Israel sebenarnya mereka tidak mewakili negaranya. Jadi di sini kita juga anti membenci Amerika, anti membenci United Kingdom karena masyarakatnya hampir semua tahu bahwasanya yang benar itu adalah Palestina dan yang salah Israel. Kita nggak perlu berdebatan nah which one is right begitu, nggak perlu tahu yang siapa yang benar, udah tahu semuanya begitu.